saudara kita dapat musibah, tetangga dapat musibah, kita pun lagi kesempitan sehingga nggak bisa nolong. Kalau pakai asuransi kan selesai. Kita lagi sempit, lagi lapang, emang udah disediain itu pool of tabarruk fund-nya. Kumpulan uangnya udah disediain. Sehingga kita bisa nolong orang. Kapanpun orang itu perlu, bener gak? Sebagaimana Allah selalu nolong hambanya, kapanpun kita perlu, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Hai Bang Adi Warman Karim. Apa kabar? Apa Alhamdulillah. kabar? Wow, senang banget hari ini Inspirasi Indonesia lagi ada di tempat yang seru nih, di taman. Dan ini di belakangnya adalah kantornya Bang Adi Warman Karim. Bener banget. Karim Business Consulting. Karim Consulting Indonesia. Karim Consulting Indonesia. Wow. Dan saya ini kebetulan juga lama ya kenal Bang Adi. Lama banget. Banget ya. Lebih dari 15 tahun mungkin Iya ya. kali, bener. Kebetulan Bang Adi ini dulu dan sampai sekarang adalah jadi juri untuk majalah Investor. Saya kan Bener. amatornya majalah Investor. Bener, ini dulu yang ngurusin dia nih. Award pokoknya dia yang ngurusin nih. Dan 15 tahun loh. Iya bener, Dan bener. Alhamdulillah ya Bang ya, majalah Investor juga waktu itu jadi satu-satunya lah ya media Ya, yang ya, paling ya, pertama ya. kali ya. Ya, ya, untuk pionir. bikin Award. syariah di Bener. Indonesia ya. Nah, tapi sekarang aku punya profesi baru nih Oh, sebetulnya. oke. Jadi setelah 23 tahun jadi wartawan, aku kan pengen juga Bang Adi untuk coba membangun bisnis sendiri. Oke. Belajar entrepreneur. Mantep. Dan ternyata nggak jauh-jauh dari keuangan. Mantep. Jadi sekarang aku tuh aku jalani bisnis asuransi Oke. di General Agency Langkah Penerangan Group di Manulife Oke. Indonesia. Oke. Dan kebetulan Bang Adi Warman juga baru terpilih jadi Dewan Pengawas Syariah di Manulife Asset Management Indonesia. Selamat ya Bang ya. Sama-sama, Kita satu keluarga, sama-sama. nggak jauh-jauh nih. Amin. Tapi sih aku simpel aja sih Bang, mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Aku kan sebagai pebisnis asuransi. Dan asuransi itu kan sebetulnya salah satu dari pilar perencanaan keuangan ya Bang. Oke. Dan kenapa juga aku mau terjun di asuransi? Karena aku sebagai muslim juga sebetulnya pengen belajar memperdalam industri keuangan syariah. Oke. Jadi aku pengen banget bisa jadi pebisnis asuransi dan fokus di syariah. Bener. Nah, cuman kan masalahnya gini, aku kan juga sering kan dengerin Bang Adi sharing tentang asuransi syariah itu sebagai salah satu solusi buat umat lah ya. Ya. Tapi kan sekarang masih banyak juga orang tuh yang melihat orang muslim ya terutama Bang, sejujurnya ya, Ya. aku jadi agen asuransi udah 3 tahun. Dan selama tahun ketiga kalau boleh dihitung, aku lebih banyak membantu masyarakat non muslim. Oke. Mungkin 70% kali. Oke. Setiap aku ketemu calon klien misalnya atau teman-teman lah yang muslim, mereka masih ada yang dalam tanda kutip antipati asuransi itu kan nggak boleh nggak sih kita berasuransi. Itu tuh pertanyaan yang paling sering gitu. Kadang-kadang aku tuh aku pernah dengar salah satu sharingnya Bang Adi bilang gini, agen asuransi itu sebetulnya menyebarkan kebaikan. Betul, kan? betul. Mengajak orang Betul. melakukan kebaikan. Betul banget. Terus yang gitu mengajak orang untuk tolong menolong. Bener banget. Aku gregetan Bang. Kalau ada teman di industri temanku misalnya dia secara finansial oke lah, tapi aku tawarkan asuransi, kita kan nggak boleh berasuransi. Oke. Cara Islam. Oke deh Bang, itu dulu deh. Emang passwordnya agak beda. Wow. Kalau kita bilang ini khas Indonesia, khas pemahaman orang Indonesia terhadap takdir. Oke. Jadi kalau kita masuknya itu belilah asuransi supaya kalau nanti dapat musibah segala macam Nggak nyambung. dia nggak mau ngapain, benar kan ada Allah yang ngatur semuanya, benar Ya, nggak? pernyataannya seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Kalaupun nanti ada musibah, ada kesulitan datang, pasti Allah memberikan kemudahan bersamanya, benar nggak? Jadi passwordnya mesti kita rubah dikit. It's not how to protect yourself, Iya. benar nggak? But it's how you help others. Karena dalam pengertian kita, dalam agama kita, dalam agama Islam, itu kita diajarin, when you feel helpless, ketika kita merasa tidak berdaya, start help others. Bener gak? Jadi ini kebalik, men. Ketika kita merasa udah gak berdaya, kita instead of kita nyari bantuan ke orang lain, bener gak? Tapi yang kita dianjurkan itu untuk mulai untuk menolong orang lain. Pada saat kita butuh bantuan nih, pada saat kita butuh bantuan, when you feel helpless, kita merasa nggak berdaya, kita butuh bantuan. Tapi yang kita dianjurkan pada saat itu adalah kita start helping others.
tolong orang lain. Karena itu secara psikologis memberi dua hal. Pertama, memberikan keyakinan pada kita bahwa sebenarnya kita bukannya kita tidak berdaya, kita berdaya. Buktinya masih bisa nolong orang lain, benar gak? Iya. Emang kita belum bisa cari jalan keluar memecahkan masalah yang kita hadapin. Tapi paling enggak kita bisa nolong orang lain untuk mencahin masalah orang lain, benar gak? Ini secara psikologis itu membuat yang kita tadinya lesu menjadi yakin. Ternyata gue masih punya kemampuan loh untuk nolong orang lain. Yang kedua, ketika kita nolong orang lain, Tuhan nolong kita. Bener gak? Bener gak? Jadi waktu kita nolong orang lain, kita lagi ngetok pintunya Tuhan nih, bener gak? Allah, sekarang saya jadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah untuk nolong hamba-Mu ini. Maka kirimkanlah pertolongan-Mu kepada diriku, kan gitu. Nah, ini yang kita harus perspektifnya waktu kita ngajak teman-teman kita untuk ikut asuransi. Ini harus kita, ini bukan, it's not how to protect your life. Enggak, kalau begitu dia bilang, enggak, gue punya Allah yang akan menolong gue dalam setiap kesulitan gue. Benar. Kita balik keadaannya, benar gak? Jadi asuransi syariah itu adalah tolong menolong ya. Benar banget, ya. benar banget. Dengan kita menjadi peserta dari asuransi syariah, kita sebetulnya bukan membantu diri kita aja, tapi kita membantu orang lain, membantu umat. Kalau kita, kita bisa bilang ini, ya kalau untuk bantu orang lain gue punya kok, nggak usah ikut asuransi, gue bisa bantu kok. Iya. Oke. Tapi apakah kita punya kemampuan itu di setiap saat? Ketika tetangga kita sakit, ketika kita dapat musibah, saudara kita, kadang-kadang kita ada kelapangan, kadang kita juga dalam kesempitan, benar gak? Iya. Sehingga kadang-kadang kita nggak mampu untuk nolongin itu, walaupun kita udah niat kalau pokok gue pasti nolong, benar. Tapi ada keadaannya ketika saudara kita dapat musibah, tetangga dapat musibah, kita pun lagi kesempitan sehingga nggak bisa nolong. Kalau pakai asuransi kan selesai. Kita lagi sempit, lagi lapang, emang udah disediain itu pool of tabarruk fund-nya. Kumpulan uangnya udah disediain. Sehingga kita bisa nolong orang. Kapanpun orang itu perlu, bener gak? Sebagaimana Allah selalu nolong hambanya. Kapanpun kita perlu, bener gak? Jadi perspektif itu yang harus kita bawa sebetulnya. Ya. Nah, bener. Gini ya, kebanyakan teman-teman asuransi itu kalau jualannya pasti CI, nakut-nakutin orang. Biaya kesehatan tuh mahal. Kalau sakit ini juta. Nggak mempan, men. Jadi balik lagi, asuransi syariah itu adalah tindakan untuk memproteksi, merencanakan keuangan secara syariah ya, dan membantu masyarakat, membantu banyak orang. Kita asuransi syariah itu membuat kita bisa selalu berdaya untuk menolong saudara kita. Apakah pada saat itu kita lagi kesempitan atau lagi kesusahan. Di samping itu, kalau gilirannya kita dapat musibah, ada saudara-saudara kita yang selalu siap untuk bantu kita, benar gak? Jadi ini bukan persoalan kalau kita beli asuransi maka kita nggak bakal sakit, nggak ada urusannya, men. Urusannya mati juga. Sakit mah sakit aja, nggak punya asuransi nggak punya asuransi, sakit mah sakit, mati mah mati, punya asuransi nggak punya asuransi mati, bener nggak? Bukan itu poinnya kan? Poinnya adalah bagaimana setiap saat kita bisa saling tolong menolong. Karena dengan tolong menolong ini sebenarnya kita ngundang pertolongan Allah datang pada kita. Kalau dalam Al-Quran disebut hal jazaul ihsan illal ihsan, dan tidak ada satu kebaikan pun yang kalian lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Kalau teman-teman asuransi itu ngajaknya modal kayak begini, itu responnya beda. Kan kita bawa ngajak itu pakai penyakit lah, CI lah, lu terangin kan, bener gak? Lu terangin lah ini nilai tunai lah, unit link jadi sekian miliar. Jadi orang bilang, enggak gue banget. The way I think not that way gitu loh. Cara saya sebagai orang Islam ngelihat kehidupan nggak kayak gitu. Jadi kalau ditawarin kayak gitu kita nolak. Tapi kalau kita cari. Pak Adi setuju kalau sebetulnya kan kayak tadi komposisi untuk pembeli asuransi syariah itu banyak non muslim justru karena masyarakat muslim kurang literasi aja mungkin ya. Atau kurang bukan soal literasi, the way you approach them beda. Karena kalau gini ya, kebanyakan teman-teman asuransi itu kalau jualannya
pasti CI, nakut-nakutin orang. Biaya kesehatan tuh mahal. Kalau sakit ini juta. Nggak mempan, men. Kalau Manulife beda, Bang. Nah, ini biasanya gitu ya. Cara jualannya pertama nakut-nakutin kalau sakit, kalau mati. Biasanya gitu. Nakut-nakutin kalau sakit atau mati, bener nggak? Ada videonya lagi tuh, sakit, mati, bener nggak? Yang kedua, kasih harapan bahwa unit link yang jadi sekian, nanti sekian miliar-miliar dapatnya di tahun sekian miliar. Nggak mempan kalau itu passwordnya yang dijual ke umat Islam itu nggak mempan. That's not the way we think the life gitu loh. Bukan itu cara kita ngelihat hidup kan. Nah itu yang harus kita rubah dikit. Terus bilang sakit ya. Sakit dari Allah lah, Allah yang nurunin penyakit, Allah yang angkat penyakit, kan gitu kita jawabannya, bener gak? Iya. Kalau nanti buat anak miliar-miliar duit ya Allah yang atur rezeki, kita kan bilang gitu, bener gak? Tapi kalau kita bilang bahwa setiap saat ada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan, pada setiap saat kita bisa bantuin, kan lain ceritanya, bener gak? Gitu ya. Dan sekarang asuransi juga ada wakaf ya. Ada wakaf. Sempat bilang wakaf itu juga salah satu cara yang baik ya, karena asuransi sudah melakukan program bekerjasama dengan lembaga wakaf ya. Wakaf gelo banget. Nah kalau kita mau wakaf sendiri, mau kapan kita wakafnya ngumpulin duit, bener gak? Nah kalau asuransi, bener gak? Berapa tahun ya menyisihkan? Kalau kita beli asuransi, ya Masya Allah. Duit cuman, berapa sekarang iurannya 350.000 apa sebulan, apa 500.000 sebulan. Kita bisa wakaf, men, dengan cuman uang iuran segitu, bener gak? Jadi kita harus rubah perspektifnya. Ini supaya hidup lo jadi bahagia aja, supaya damai di dunia. Bener gak? Lo tolong orang lain, gimana cara nolongnya? Bisa terus-terusan, lo beli tuh asuransi. Ya, bener gak? Setiap pembiayaan yang diberikan harus ada asuransinya. Asuransi umum untuk jaminannya, rumah, gedung, mobil, motor, dan sebagainya. PA. Iya, personal accident-nya buat personalnya. Dan credit life. Tapi Abang sebagai konsultan finansial ya, Abang melihat perkembangan industri keuangan syariah di tanah air sekarang sebetulnya ada pertumbuhan yang cukup signifikan nggak sih, Pak? Di tahun 2020 ini, di semester kedua itu memang ada luar biasa sekali pergerakan karena COVID sebetulnya. Walau di masa COVID justru industri keuangan syariah yang berkembang. Malah COVID. Jadi begitu Februari itu COVID datang, Maret itu sampai Indonesia itu COVID. Kemudian kita merasakan pukulan berat di Mei sebetulnya, berat banget pukulannya di Mei karena semuanya nyungsep. Kemudian orang mulai mikir, ini kita bagaimana reaksi, respon kita terhadap kejadian ini. Nah, apa yang kita lihat di semester kedua ini, mulai bulan Juni itu kita dapat banyak sekali pekerjaan. Belum pernah kita sesibuk ini dalam Karim Consulting yang udah berdiri tahun 2001 ini. Ini adalah 2001 ya. 2001 berdiri. Ini adalah semester tersibuk kami. Banyak sekali. Di bank itu ada 9 inisiatif di perbankan, melibatkan 21 bank. Di asuransi seru juga ceritanya. Oh, jadi ini benar-benar merancang konsep yang berkaitan dengan syariah. Betul. Yang akan kita rasakan nanti di tahun 2021. Kalau asuransi dia agak mundur sedikit. Di asuransi mungkin akan berasanya tahun 2022 dampak positifnya, Pak ya, Bu ya. Ini persiapan spin off juga mungkin ya? Macam-macam. Ada yang spin off, ada yang merger, ada yang akuisisi, macam-macam. Jadi Abang melihat, sayangnya nggak boleh sebut aja namanya. Masih off the record ya. Berarti Abang melihat potensi perkembangan dalam beberapa tahun ke depan itu akan. Ini keren banget. Misalnya yang udah kebuka aja ya, Menteri BUMN udah bilang akan ada merger 3 bank. BSM, BNI Syariah, BRI Syariah. Presiden kemarin udah ngomong bahwa semua bank milik pemerintah akan dilebur. Itu artinya itu benar terjadi tuh ya, Bang? UUS, BTN juga akan dimasukin, bener gak? Kalau 3 itu aja digabung, menurut Presiden sekitar 225 triliun. Berarti per Februari. Jadi berapa? Per Februari ya. Kalau ditambah sama BTN, karena pidato Pak Jokowi itu juga karena semuanya, berarti UUS BTN juga pindah tambah 40, berarti 265 triliun. Bayangin, kalau 265 triliun itu nggak digarap oleh perusahaan asuransi. Wow. Bener nggak? Padahal mereka itu butuh partner asuransi. Setiap pembiayaan yang diberikan harus ada asuransinya. Asuransi umum untuk jaminannya, rumah, gedung, mobil, motor, dan sebagainya. PA. Iya, personal accident-nya buat personalnya. Dan credit life.
Itu kalau nggak digarap ente agak terlambat bergeraknya, bener nggak? Oke. Bener nggak? Belum bang assurance-nya. Bahwa sekarang punya ada suatu bank gede itu 265 triliun, bank gede. Mau sama siapa bang assurance-nya? Kalau nggak digarap dari sekarang, bener nggak? Nah, jadi menurut saya ini it's a moment of truth sebetulnya. It's a moment of truth. Dan di saat krisis inilah justru bangkit ya. Kalau kita lihat pertumbuhan aset perbankan syariah di Juli ke Juli, year on year ya, 2019 Juli, 2020 Juli, itu pertumbuhan aset perbankan syariah 2 kali lipat dari pertumbuhan perbankan konvensional. Oh, mengejar ya. Jadi ini benar ya. Bang, satu kata terakhir untuk penutup. Bagaimana abang apa saran dari abang ya, mungkin buat otoritas atau buat pelaku di industri keuangan untuk pengembangan industri syariah di tanah air? Saya rasa pengembangan industri syariah di tanah air itu kalau yang udah jabarkan oleh pemerintah kan memang ada 4 pilar itu segala macam ya. Tapi kalau menurut saya, the way we tumbuhkan ini semua adalah ada 3 hal penting. Yang pertama, kita harus yakin. Yang pertama dulu, yakin dulu. Kalau selama yang kita bawa itu kita tawarkan ke pasar, tawarkan ke semuanya adalah kebaikan, maka dia hanya akan mengundang kebaikan juga. Udahlah, lu nggak usah jelek-jelekin asuransi konvensional. Nih catat nih, nggak usah jelek-jelekin asuransi konvensional, nggak usah jelek-jelekin bank konvensional, nggak usah. Tapi terangin aja kebaikan asuransi syariah, terangin aja kebaikan asuransi konvensional. Kita sama-sama ya. Bener ya. Ini yang pertama, kita harus yakin bahwa setiap kebaikan itu pasti dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan. Amin. Nomor 1. Nomor 2, kita harus terima kasih pada semuanya. Terima kasih pada pemerintah, terima kasih pada agen, terima kasih pada perusahaan, terima kasih pada nasabah, terima kasih semuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Banyak-banyakin terima kasih. Kalau kita nggak terima kasih, orang juga sebel. Kita ngasih sedekah aja sama orang, dia terima kasih banyak, panjang umur, sehat, bener gak? Bahagia ya kita ya. Masa kita kagak terima kasih, lo udah nutup polis gitu, lu kagak terima kasih. Even dia nggak nutup polis lah, even dia cuma mau dengerin lu aja, lu terima kasih lah, bener gak? Dia berarti udah spend their time to hear you, bener gak? Nah yang ketiga, kita harus yakin bahwa hidup kita ini bukan sekedar cari untung, bukan sekedar cari duit, bener gak? Ngapain hidup cuma cari untung, cari duit doang? Tapi lebih dari itu, hidup kita itu cari berkah. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Kalau ente ntar jualan segala macam, yes, kita butuh uang, siapa sih nggak butuh uang? Goes without saying lah. Tapi di balik itu, kita mau menyebarkan berkahnya Tuhan. Bener gak? Ini yang paling penting. Karena kalau kita cuma sekedar duit itu mah ada, duit lu dapat 10 juta, habis 10 juta bisa seketika, benar nggak? Rezeki kita juga udah ditakar sama, sama Allah ya. Tapi kalau keberkahan yang kita dapatkan, keberkahan itu gini loh, lu dapat 10 juta, lu kasih orang misalnya 5 juta, itu Tuhan ganti bukan 5 juta, Tuhan ganti lebih dari 5 juta. Bisa 7 kali lipat. Iya, nanti lu kasih lagi, gitu lagi muter lagi, benar nggak? Iya betul. Jadi buat rekan-rekan semua, tetap semangat. Selalu tebarkan kebaikan. Oke. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Adi Warman Karim. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.